Udah muncul, Dendra? Udah Kak, udah muncul. Oke. Jadi kita kan kemarin baru belajar gelombang secara umum ya, yang masih Hmm. basic banget. Sekarang kita coba kelanjutan gelombang. Nah, untuk kelanjutan gelombang, kita akan belajar tentang gelombang uh, bunyi sama gelombang tali. Nah, yang pertama adalah yang sering dulu, gelombang bunyi. Oke, gelombang bunyi itu ada sering banyak soal yang bisa kita bahas, tapi yang paling sering banget salah satunya adalah ini. Yang namanya adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler tuh apa? Efek Doppler tuh sederhananya adalah perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat karena pengamat dan sumbernya saling bergerak. Jadi kalau sumber dan pengamatnya bergerak, maka pengamat akan mendeteksi frekuensi yang didengarnya itu berbeda. Nah, Hmm. yang perlu diingat itu adalah rumus dasarnya. Oke. Jadi, harusnya itu kan frekuensi yang diamati pengamat itu nilainya sama dengan frekuensi yang dilepaskan atau yang dihasilkan oleh sumber. Tapi gara-gara ada efek Doppler, maka ada faktor itunya, faktor pengalinya, yaitu apa? V plus minus VP dibagi V plus minus VS. Hmm. Nah, ini namanya efek Doppler. Nah, yang harus diperhatikan di sini itu adalah aturan tandanya. Jadi, kapan VP bernilai positif, kapan VS bernilai positif. Jadi, VP itu V pengamat ya, dia Baik. dapat bernilai positif atau bernilai negatif. VP bernilai positif itu saat pengamatnya bergerak mendekati ke sumber bunyi. Sedangkan VP itu negatif saat pengamatnya bergerak menjauhi sumber bunyi. Nah, yang kedua ada yang namanya VS. VS itu kecepatan sumber. Nah, ini juga sama, dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. VS positif saat sumbernya itu bergerak menjauhi pengamat. VS negatif saat sumbernya itu bergerak mendekati pengamat. Oke? Jadi jangan sampai Baik. salah untuk aturan plus minusnya. Nah, ini soalnya kayak gini sering banget muncul. Coba lihat soalnya ya. Coba cari itu soalnya. Gimana? Nah,
Oke, ini coba soal seperti ini. Ini soal 2019. Oke, coba kita baca ya. Eh, Seorang mendengar bunyi dari berfrekuensi 700 Hz dipancarkan oleh ambulans yang sedang bergerak mendekatinya. Setelah ambulan lewat, oh jadi setelah ambulan lewat, dia dengar 700 Hz. Tapi ketika dia menjauhi, dia dengarnya 620 Hz. Jadi di sini dia ada dua kondisi. Kondisi pertama itu ambulans sebagai sumber ya. Ambulans itu mendekati. Digambar gini. Ini ada seorang pengamat. Oke, ada ambulans dekatin. Oke, nah ketika ambulans ini dekatin, dia mendengar frekuensi pengamatnya itu adalah 700 Hz. Oke, ambulans yang sama, tapi sekarang kondisinya kondisi kedua. Kondisi dua itu adalah saat ambulansnya menjauhi. Berarti gambarnya gini. Oke, nah dia mendengar frekuensi pengamat yang didengarnya yaitu sebesar 620 Hz. 620 Hz. Anggaplah kecepatan rambat bunyi di udara, V-nya itu adalah 330 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan ambulans atau sumbernya? Oke, nah caranya ya kayak tadi, tiap kondisi kita bikin persamaannya. Jadi kan kondisi satu, ketika sumber mendekati, maka rumusnya gini ya, frekuensi pengamat sama dengan frekuensi sumber V karena pengamatnya diam, tidak ada VP-nya. Karena sumbernya mendekati, maka dikurangin VS. Berarti kalau kita masukin rumus, kita akan punya 700 sama dengan Fs dikali 330 dibagi 330 dikurangin Vs. Nah, lihat, ada dua variabel yang nggak kita ketahui. Kita nggak tahu VFS sama kita nggak tahu VS. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan dengan hanya satu kondisi. Maka dia ngasih kondisi kedua. Kondisi dua itu adalah saat sumbernya atau ambulansnya menjauhi. Nah, kita akan punya rumusnya adalah FP sama dengan Fs dibagi V plus nol V plus Vs. Nah, kalau kita masukin angkanya, kita akan punya 620, 620 sama dengan Fs dalam kurung 330 dibagi 330 ditambah Vs. Sama kayak tadi, kita ada dua variabel, Fs sama Vs. Karena kita punya dua variabel yang tidak kita ketahui, dan kita punya dua persamaan yang kita ketahui, maka secara logika matematik harusnya kita bisa mendapatkan Vs-nya. Nah, caranya gimana? Gampang aja. Kalau kita mau cari Vs, berarti yang kita cari adalah yang kita ganti itu Fs. Jadi kita ganti Fs dari mana? Dari yang kita punya. Misalkan, dari informasi pertama, kita tahu apa? Fs itu adalah 700 dikali
330 dikurangin VS dibagi 330. Kita bisa coret, maka kita punya apa? 70 per 33 dikali 330 min VS. Kita punya FS, tinggal kita ganti, masukin ke persamaan keduanya. 620 sama dengan FS-nya 70 dibagi, bener ya, dibagi 33 dikali 330 dikurangin VS dikali ini nih, 330 dibagi 330 ditambah VS. Oke, kita bisa hilangkan si nolnya ini. Kita hilangin juga ini sama ini. Sehingga kita punya apa? 62 sama dengan 70 dalam kurung 330 dikurangin VS dibagi 330 ditambah VS. Karena tinggal satu variabel, kita tinggal kali silang aja ya. Jadi kita punya 62 dikali 330 ditambah VS sama dengan 70 dikali 330 dikurangin VS. Oke, samain penyebut. Berarti kita punya 330 dalam kurung berapa ini? Pindah ke sini ya. Berarti 70 ditambah dikurang 62 sama dengan 62 VS ditambah 70 VS. Berarti kita bisa dapat VS-nya. 330 dikali 12 dibagi 62 ditambah 70. Coba dihitung dapatnya berapa? Dan udah ada kalkulator? Ada nggak? Coba dihitung. Coba dihitung dapatnya berapa? Nah, kalkulator saya bentar. 330 kali 12 dibagi berapa itu? 30. Dibagi 132 ya. Ya, Dapatnya ya adalah 130. Nah, 30 satu ya. 30. 132 kan nih? Ya nggak sih? Betul nggak? Ya, Kak. Nah, Maka dapatnya adalah 30 ya. Kok 30 sih? 70 tambah 62 berapa? 132. Tambah 62. 62, 132 bener kan? Ya, Oh, dapet 30 kok nggak ada jawabannya, bentar. Tar, tar, tar. 620 bener tuh ya. 620. Oke. Berarti kan ini 70 dikali 330. Oke, kita benar. 62, 330. Oke. Oke, kali silang. Oh, salah ini saya. Bentar. Harusnya ini dikurang ya. Salah ini saya. Ini kan 62 kali 330, 70 kali 330, terus 70 kurang 62 ya. Salah ini. Ini kan udah bener nih 62, ini 70. Ini kan 330, 62 kali itu, solusinya 70 dikurang 62 ya. Kenapa 70 tambah 62? Oh bener harusnya. Betul ya? Betul, betul. 62. Dapatnya berapa? 30 ya? Betul ya? apa, Kak? Dapatnya berapa ini? Dibagi Itu 2, 132. 3960. Berapa? Di atasnya 3960. Oh, tar dulu. Langsung aja kenapa nggak langsung? Tiga Ya, tiga puluh dikali 12 kan? 70 ya, kurang 62, 12 kan ya? Kali 12 dibagi 132. Pasti dapetnya 30 ya? ya. 30. Pasti jawabannya segini.
Jadi jawabannya harusnya dapatnya 30 meter per second. Ini jawabannya nggak ada yang pas ya. Maksudnya 30 ya. Berarti jawabannya F aja. 30 meter per second. Ngerti kan? Paham, Daniela? Paham. Jadi kita harus bisa nentuin mana plus mana minus pada kondisi si FVP sama VS-nya. Coba lagi deh. Oke, bentar. Ya, kita coba lihat soal yang lain. Yang tentang efek Doppler. Oke, coba ini. Ini pelayan. Nah, ini aja deh. Nah, ini coba ya. Perbedaan fungsi Nah, ini mirip kayak tadi. Coba dikerjain. Oke, coba dikerjain dan Indra. Nomor 30. Kita kasih waktu 3 menit Enggak. deh. Sampai 16 lebih 55. Karena lagi jam FS-nya nggak ada ya? Siapa? FVS-nya nggak ada ya? Ya, karena si sumbernya diam ya. Iya. Sekarang sumber bunyinya yang diam. Nah, si mobil sebagai pengamat. Jadi 680 ini frekuensi sumber ya. Nah, kan tadi kan kita akan dapat frekuensinya dua ya. FP1 80 dan Hz. apa? Dan Apa? FP2. Iya. Nanti kita mau tahu selisihnya. Nah, Dapatnya berapa? 80. Oh, kita coba ya. Berarti kan kita tahu frekuensi sumbernya itu adalah 680. Kemudian frekuensi sumbernya 0. Kecepatan lambat bunyinya adalah 340. Oke. Kondisi pertama saat pengamat mendekati ya. Maka kita akan punya frekuensi pengamat satu itu adalah 680 340 ditambah VP dibagi 340. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian saat yang kedua adalah saat P-nya menjauhi. Kita akan punya FP2-nya adalah 680 dikali tiga Tiga ratus empat puluh min VP dibagi 340. Oke, kita sederhanain. Kita bisa coret ini sama ini. Kita punya FP1 itu adalah ini jadi 2 ya. Hmm. Jadi 2 Dua. sama aja 680 ditambah 2 VP. Kemudian FP2 juga sama 680 dikurangin 2 VP. Nah, kita nggak tahu si VP satu sama, nah yang kita mau cari itu adalah selisihnya kan? Berarti kita mau minta FP1
dikurangin dengan FP2. Oke, bentar. Ada itu 20 meter. Oh, ada 20-nya ya. Iya. Oh, udah ada 20, berarti tinggal masukin aja ya. Oh, sorry, 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 sorry. Ya udah, berarti kita masukin aja. Berarti kita tahu ini berarti 40 ya. 640. Kok salah. Ditambahin 40 ya. 720. Yang ini berarti dikurangin 40, 640. Berarti selisihnya FP1 min FP2-nya itu menjadi 80 ya. 80 Hz. Oke. Paham ya, gampang kan? Nah, ini sering Paham. banget nih. Coba lihat lagi, ada nggak soal yang mirip kayak gitu ya? Kita coba lihat dulu. Oke, nggak ada. Nah, itu yang pertama adalah tentang yang namanya efek Doppler. Jadi kita harus tahu siapa sebagai pengamat dan siapa sebagai sumbernya. Dan bagaimana kondisi pengamat dan sumbernya. Apakah mendekat atau menjauh. Masih berkaitan sama bunyi, selain efek Doppler, yang sering juga itu adalah ini, mengenai tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan bunyi. Atau disebut juga adalah taraf intensitas bunyi. Oke, bagaimana cara kita mengetahui, cara menghitung berapa tingkat kebisingannya? Rumus dasarnya. Taraf intensitas bunyi biasa disingkatnya itu TI. Taraf intensitas bunyi. Dapat dicari menggunakan 10 logaritmik dari intensitas bunyi dibagi intensitas ambang bunyi. Oke, ini cara mencari berapa tingkat kebisingan dari bunyi tersebut. Ini satuannya adalah desibel. Semakin besar nilai desibelnya, berarti semakin bising. Nah, I di sini ini adalah intensitas dari bunyi yang mau kita ukur. Intensitas dari bunyinya. Apa rumus dari intensitas bunyi? Adalah daya power, daya yang dihasilkan oleh bunyi dibagi dengan area. P itu apa? P itu power, daya. Nah, di sini ada area. Area di sini apa sih? Area di sini itu adalah luas area penyebaran energi dari bunyinya. Nah, kalau kita tidak dikasih tahu si area penyebarannya itu bentuknya apa, maka defaultnya areanya itu adalah bentuknya bola. Yaitu berapa luas bola? 4pi R kuadrat. Di mana R di sini bukan jari-jari, tapi adalah jarak sumber bunyi ke pengamat. Oke. Oke. Nah, Oke. ada beberapa kasus apa ya, kasus-kasus yang sering modifikasinya gini. Modifikasi, modifikasi. Nah, modifikasi pertama, apabila alat atau sumber bunyinya ditambah
menjadi sebanyak N. Jadi yang semula satu jadi N buah. Nah, kalau kayak gini, maka yang berubah adalah dayanya. Daya atau power dari alatnya totalnya menjadi N dikali power satu A. Oke. Oke. Jadi kalau kita menambah jumlah sumber bunyi, maka kita akan menambah powernya. Nah, yang kedua, apabila jarak sumber bunyi Hmm. diubah menjadi N kali. Jadi N kali semula. Nah, kalau yang diganti jarak, nanti akan berubah terhadap luas area penyebarannya. Kan kita tahu ya, berarti kan R aksennya menjadi N kali dari R mula-mula. Nah, ini konsekuensinya akan di areanya. Maka area aksen kan rumusnya dia apa? 4pi R kuadrat. Nah, ketika areanya, jaraknya menjadi N kali, kita akan punya 4pi dikali N R kuadrat. Berarti A aksennya sama dengan N kuadrat dikali 4pi R kuadrat. Dengan kata lain, A aksennya akan berubah menjadi N kuadrat dikali A. Oke, jadi kalau kita mengganti jarak, itu artinya akan mengubah luas area penyebaran energi. Kalau kita mengubah atau menambahkan atau mengurangi jumlah dari sumber atau alatnya, itu akan mengubah powernya. Gitu ya. Nah, Oke. coba lihat soalnya seperti apa. Coba lihat. Oke, dia di sini. Coba lihat soalnya seperti apa sih. Itu belum. Nah, ini coba. Ini soal seperti ini. Contoh. Oke, oke, kita lihat nih. Coba dibaca dulu. Sebuah peralatan, sebuah alat, artinya cuma satu alat ya. Satu alat, dia menghasilkan taraf intensitas bunyi, tingkat kebisingannya adalah 75 desibel. Pertanyaannya adalah, kalau taraf intensitas bunyinya 95 desibel, jumlah alatnya ada berapa? Oke, berarti dia hanya Oke. mengubah jumlah dari alatnya. Nah, Hmm. gimana caranya? Kayak tadi aja. Taraf intensitas bunyi itu adalah 10 logaritmik dari intensitas alat dibagi intensitas ambang I0. Karena ini dapatnya 75, 75 sama dengan 10 log intensitas dibagi intensitas ambang. Gitu ya. Nah, ini yang kita dapat dari informasi pertama. Oke. Dari informasi kedua, anggaplah, asumsikan ada N alat. Kalau ada N alat berarti apa? Dayanya menjadi N kali daya satu buah alat. Nah, kalau dayanya jadi N kali,
maka intensitas aksen kan sama aja P aksen dibagi A aksen. Karena A-nya nggak diubah sama aja N dikali P dibagi A. Dengan kata lain sama aja N dikali I. Sehingga taraf intensitas aksen itu adalah 10 logaritmik dari intensitas aksen dibagi intensitas ambang. Tadi berapa TI aksennya? 95. 95 sama dengan 10 logaritmik I aksennya kita ganti sama banyaknya alat dikali I dibagi I0. Nah, kita pakai konsep sifat logaritmik. Sifat logaritmik kan sama aja apa? Log A dikali B sama aja log A tambah log B. Log A dibagi B sama aja log A kurang log B. Sama aja gini boleh nggak sih? Log N ditambah log I dibagi I0. Boleh kan Danendra? Ngerti? Boleh? Boleh nggak? Sorry Kak, Halo? maksudnya tuh kayak Ini loh, nggak bisa di. sifat logaritmik. Oh iya, yang kalau dikali itu Nah, ditambah ya. ya, log A dikali B itu akan sama kayak log A ditambah log B, gitu kan ya? Iya, Saya iya, bagi aja gini, itu sama aja log N dikali log I per I nol kan? Sama kan? iya. Jadi gini, Sama-sama. boleh? Oke, maka kita akan punya 95 10 log N ditambah 10 log I per Y I nol. per I nol. Betul gini? Betul. Betul. Ya. Oke. 10 log N, kita log N yang nggak tahu. Tapi 10 log I per I nol itu kan 75 kan? Benar 75 nggak? ya. 75. Berarti pindah ruas 20 sama dengan 10 log N. Berarti log N-nya adalah 2. Berarti jumlah alatnya adalah 10 pangkat 2. Jadi alatnya ada 100 buah. Maka jawabannya adalah 100 total alatnya. Kalau pertanyaannya adalah berapa banyak alat yang harus ditambahkan? Berarti 99 ya. Tapi yang Hmm. jumlah totalnya kan. Ngerti? Ya, Oke, paham ya? Kita coba paham, lagi paham. deh. Soal seperti yang mirip kayak gitu. Bentar. Nah ini coba. Oke, coba kerjain. 3 menit. Kalau tadi saya mau ngubah jumlah alat ya. Kalau sekarang kita mau ngubah jumlah mesin dan juga jaraknya diubah. Nah, loh. Ini kombinasi nih. Kalau tadi kan cuma ngubah jumlah mesinnya aja. Kalau sekarang dia ngubah jumlah mesin dan jumlah alatnya. Oke, coba dikerjain. Rumusnya sama kayak tadi atau gimana? Sama, rumus dasarnya kan tadi. Buat mencari Hmm. TI itu adalah 10 logaritmik dari I per I0. Saya sudah Hmm. bilang, kalau kita ngubah jumlah alat, maka akan berdampak pada powernya. Powernya jadi akan N kali power mula-mula. Kalau kita ngubah jarak, maka akan berdampak pada perubahan area. Nah, area Oh, berubah, maka I juga berubah dong, ya kan? ya, Karena I kan adalah power dibagi area, betul? betul. Oke, coba dikerjain 5 menit deh, tinggal sedikit. Sampai 17 lebih 16. Saya mau sholat dulu bentar ya, bentar.
Gimana udah dapat? Gendra? Udah dapat Kak? Dapatnya berapa? 40. Oh, kita coba ya. Jadi ini ada dua variabel yang diubah. Yang pertama jarak mula-mula 1 meter diubah jadi 100 meter. Berarti apa? R aksennya 100 kali R mula-mula. Betul? Dengan kata lain, pasti A aksennya menjadi 10 pangkat 4 ya. Dari A mula-mula. Benar nggak? Betul ya? Iya. Hmm. Oke. Apalagi yang diubah? Satu mesin jadi satu mesin kan? Berarti Iya. powernya berubah. Power aksennya menjadi 100 kali power mula-mula. Nah, dari informasi ini kita bisa dapat intensitas aksennya. Yaitu apa? Power aksen dibagi A aksen. Berarti Hmm. powernya 100 P, A aksennya 10 pangkat 4 A. Dengan kata lain, intensitasnya itu 1/100 dari intensitas mula-mula. Hmm. Gitu kan ya? Nah, Iya. kita punya informasi pas mula-mula itu taraf intensitas bunyinya kan rumusnya 10 logaritmik dari I dibagi I0. Dia bilang TI-nya itu adalah 60 desibel. Berarti 60 sama dengan 10 logaritmik I per I0. Nah, yang kita mau cari sekarang adalah TI aksen. TI aksennya adalah 10 logaritmik dari I aksen per I0. Berarti sama aja 10 logaritmik dari 1/100 I per I0. Sama aja 10 log Tahu. 1/100 ditambah 10 log I per I per I0. I0. Log 1/100 kan min 2. Jadi ini min Ya. 20. 10 log I per I0 tadi adalah 60. Maka dapatnya adalah 40 desibel. Gitu ya. Jadi ini Ya. kita memvariasikan dua-duanya. Kayak gitu. Coba lihat lagi. Ada soal yang mirip kayak gitu nggak bisa. Ini kalau ini yang lain. Tapi ini lebih mudah. Coba aja deh. Yang lebih mudah. Bentar ya. Oke. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Coba 2 menit deh. Coba dikerjain. Oke Kak. Oh, udah ngerti Kak. Udah dapat.
Itu berapa? Um, 5 kali 10⁻⁶D. Oke, kita coba ini kan gampang ya. Dia Ya gampang. minta, dia udah kasih tahu eh, luas areanya 0,5 meter kuadrat, taraf intensitasnya 70 desibel. Ambang batas tuh I0, 10 pangkat min 16. Tapi perhatikan, dia satuannya aneh. Watt per sentimeter kuadrat. Harus diubah ke watt ke meter ya. Jadi berapa? 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Dia minta I-nya berapa? Oke, kita tahu TI itu 10 logaritmik I per I0. Dia bilang TI-nya 70. Dengan kata lain, kita bisa tahu kalau log I per I0 itu adalah 7. Dengan kata lain, I dibagi I0 itu adalah 10 pangkat 7. Berarti intensitasnya adalah 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat min 12. Maka dapatlah 10 pangkat, berapa ya? 7? 4 ya? 5 ya? Eh, 3, 5 ya? Betul ya? Min 5 ya? Betul. Nah, ini adalah daya Ya. dibagi area. Yang diminta dayanya ya. Dayanya berarti dayanya P area dikali 10 pangkat min 5. Karena areanya adalah 0,5, berarti adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 5. Tapi jawabannya nggak ada ya. Maunya dalam bentuk 5. Ya udah, sama aja ini 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5. Maka jawabannya 5 10 pangkat min 6. Jawabannya berarti delta. Gitu ya. Oke, lihat lagi soalnya ada nggak yang kayak gitu biar kita selesaikan. Ini udah ya, 1000-an. Nah, beda taraf yang oh ini mah gampang. Nah, sebuah speaker bergetar dengan frekuensi. Oke, beda taraf. Oh, oke. Ini mah cuman ngubah ininya doang. Ngubah jarak ya. Gampang mah jarak ya. Kalau salah ya. Oke, kita dulu. Intensitasnya. Oke, gampang. Oke, jadi itu ya. Jadi yang kedua yang sering muncul adalah tingkat kebisingan dari suatu bunyi atau taraf intensitas bunyi. Yang ketiga, di bunyi itu sering banget muncul yang namanya resonansi. Resonansi pada bunyi. Nah, resonansi pada bunyi biasanya akan ada dua kasus. Kasus pertama pada kasus dawai. Dawai tahu ya gitar gitu ya, biola itu dawai semua. Jadi kita tahu kan ya gitar itu kan ada senar dawai yang diikat, ujungnya diikat kayak gini. Anggaplah kau dawai ini punya panjang L. Nah, kalau kita punya gitar, kita petik gitarnya tanpa harus ada tanpa kita pakai kunci. Jadi nggak usah pakai kunci, kita petik aja gitarnya. Itu pasti dia akan berbunyi kan. Bunyinya akan seperti ini. Kalau kita tanpa pakai kunci, kayak gini. Nah, ini bunyi yang disebut sebagai nada dasar. Ini nada dasar gitu, sebuah senar. Nada dasar. Nada dasar itu sama aja N-nya sama dengan nol. Oke? Nah, coba lihat. Kalau begini, berapa lambda ini L-nya? Panjangnya sama dengan setengah lambda. Oke, ini paham kan? Ngerti ya? Kenapa setengah lambda ya?
Paham? Ngerti? Ya paham, lumayan paham Oke. Kak. Nah, gitar kan panjangnya nggak berubah ya sebenarnya. Ya nggak sih? Tapi kok dia bisa menghasilkan bunyi yang berbeda? Karena gitar itu kita pakai kunci. Kunci gitar kan sebenarnya kita menekan menekan senarnya kan. Jadi, tadi ya. Nah, kalau kita menekan senarnya di sini, jadi senarnya ditekan, terus sama Danendra digenjrengin lagi, maka gitar akan seperti ini gelombangnya. Oke, ini yang disebut sebagai nada harmonik satu. Nada harmonik satu. Atau N sama dengan satu. Ini L-nya berapa lambda? 2/2 lambda. Oke. Untuk membentuk suatu pola itu minimal harus bikin tiga kalau kayak gini. Kita bikin lagi deh tiga pola yang ketiga. Panjang gitarnya nggak berubah, tapi kita melakukan kunci di dua titik. Di sini dan di sini. Terus kita genjrengin. Maka gitarnya akan seperti ini sebenarnya. Ini Artinya yang Kak disebut nanti sebagai, bakal tambah lama tambah kecil gitu. iya, makin lama kan makin nyaring. Kalau Danindra main gitar, ya misalkan semakin banyak titik yang kita tekan pakai jari, itu pasti nada yang dihasilkan tuh semakin nyaring. Artinya semakin rapat tuh si gelombangnya. Nah, ini namanya nada harmonik kedua. N-nya sama dengan 2. Ini L-nya itu adalah 3/2 lambda. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata ada polanya. Ternyata polanya itu adalah L sama dengan 0, 1, 1, 2, 2, 3. Berarti N+1/2 lambda. Dengan N-nya dari 0 sebagai nada dasar, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita hubungkan dengan frekuensi, kan kita kemarin tahu apa? Kecepatan rambat sama dengan lambda dikali frekuensi, betul? Maka kita akan punya seperti ini. L sama dengan N+1 dibagi 2 dikali V per frekuensi. Paham ya Indra? Ngerti? Em, Agak paham. Kita coba ya, lihat soalnya tuh kayak gimana sih. Kita coba lihat soalnya. Bentar, mobil bergerak. Periode. Nah, ini dawai. Sama aja ya. Piano, gitar tuh sama aja. Oke, ini kita coba nih. Kita coba, kita kerjain. Oke. Nah, lihat ya. Ada suatu dawai, tapi dawai piano. Jadi piano kalau kita bongkar tuh dalamnya juga ada kayak string-string kayak gitu juga. Nah, tapi panjang dawainya Kak, L. bentar saya izin keluar dulu bentar ya. Oh iya boleh, boleh. Ntar kalau udah Saya kabarin ya. ada, oke. Oke. Kalau udah kabarin. Kalau Kak, udah. Dah? Dah. Oke. Jadi dawai piano punya panjang L, masanya M.
tegangan pada dawai menghasilkan frekuensi nada atas pertama F. Jadi F itu ada nada atas pertama ya. N sama dengan satu. Oke. Kita mau tahu Oh. tegangannya berapa. Nah, nanti kita tahu apa? L kalau pada dawai ya. Sama dengan apa? Hmm. N plus Dan satu per 2 dikali V per frekuensi. Betul nggak? iya betul. Karena dia maunya nada atas, kita masuk nada atas satu kan? N-nya sama dengan satu. Maka kita punya apa? L sama dengan satu tambah satu 2 berarti ya. V per frekuensi, betul? Betul. Betul. Masalahnya dia maunya nyari tension. Gimana caranya? Masih inget nggak kecepatan rambat bunyi di tali atau dawai? Rumusnya apa? Akar dari tension dibagi mu kan? Benar nggak? Mu Ya. itu apa sih? Mu itu massa persatuan panjang. Berarti sama aja tension dikali L dibagi massa. Betul. Ya. Berarti kita punya apa? L sama dengan akar dari tension dikali L dibagi massa dibagi frekuensi. Betul. Karena kita maunya mencari frekuensi, mencari tension, tapi di dalam akar kan, maka kedua ruas kita kuadratin. Tension L dibagi M frekuensi kuadrat. Betul? Kita ilangin L-nya satu. Maka kita akan dapat bahwa tensionnya itu adalah M L F kuadrat. Ngerti? Benar? Maka jawabannya Bentar beta. Kak. Tadi M-nya kenapa bisa turun? Kan V itu tahu nggak? Yang ini tahu kan? V itu adalah tension Ah, dibagi mu. Tahu? iya, iya. Maksud saya Mu tadi sendiri M-nya apa? kenapa jadi ke bawah gitu, bukan? Mu itu adalah massa perpanjang. Ah, Kan massanya di bawah, panjang naik ke atas dong. Ya nggak? iya, Jadi iya. gini ngerti? Ngerti, ngerti. Oke, kita ganti. Jadi kayak gini. Nah, Iya. terus kedua ruas dikuadratin. Kan kalau dikuadratin jadi gini kan. L kuadrat, Hmm. T kuadrat, L kuadrat per M. Kok nggak? L kuadrat. T dikali L dibagi M dibagi F kan? Ya Iya. nggak? F, iya. F-nya kuadrat. Hmm. Ini sama aja kayak gini kan. T, L, M dikali F kuadrat. Ya kan sama kan? Iya. Oh, Iya, wait. betul. Oh iya benar. Oke, dapatnya ini. Ngerti kan? Paham? Ngerti, ngerti. Paham, Kita paham. coba lihat. Sekarang coba jangan ada kerjain ya. Nah, saya siapin dulu slide-nya. Oke, soalnya. Oke, ini sedikit sedikit rumit, tapi cobain aja ya. Tapi berkaitan sama dawai juga kayak tadi. Oke, mungkin ini butuh 5 menit lah. Oke, coba kerjain, dan Indra. Jadi ada dua buah senar. Senarnya itu memiliki panjang yang sama dan tegangannya sama, tapi masanya beda. Jadi panjangnya sama, tensionnya sama, tapi masanya beda. Keduanya mengalami resonansi. Apa itu resonansi? Bergetar dengan frekuensi yang sama. Tapi bedanya, senar pertama itu dia bergetar pada nada dasar, sedangkan senar kedua itu getarnya di nada harmoni pertama atau N sama dengan satu. Pertanyaannya adalah perbandingan rasio antara massa senar pertama dibagi massa senar kedua. Jadi rasio itu perbandingan. M1 banding M2 berapa? Bayang, Rendra? Coba dikerjain. Kak,
Tadi Betul. em, kalau nada tingkat pertama itu yang kayak tadi. Iya, nada atas pertama itu harmoni satu, E-nya satu. Kalau nada dasar E-nya nol. Artinya nada dasar tuh oh oke oke. Iya. Oh, Kak, artinya tinggal gini dong ya. Lambda Apa? satu itu kan sama dengan dua kali lambda 2. Bentar, gimana Karena gimana? lambda apa sih? Lambda satu itu sama dengan dua kali lambda 2. Lambda satu dua kali lambda dua. Dapat dari mana itu? Kan em, kan kayak lambdanya kan beda dua kan, satunya satu, satu lagi dua untuk satu senar yang panjangnya gitu loh. Coba-coba ya. Kan ini kan panjangnya sama ya. Hmm, L1 sama dengan L2 gitu ya. hmm, Tegangannya juga sama. T1 sama dengan T2. Ini yang sama kan? ya, Nah, keduanya itu mengalami resonansi. Artinya apa? Frekuensi dari satu sama dengan frekuensi dua. Ini namanya syarat terjadinya resonansi. Terus hmm. dapat dari mana? Lambda dua. Lambda satu dua kalinya. Dari ini bila senar bergetar kan dia satu panjangnya. Oke, Frekuensi. berarti gini. L1 kan berarti dia karena dasar berarti setengah lambda ya. Betul? Ah, L2 karena dia nada nada hampir satu lambda ya. ya, Berarti ya boleh. Berarti kita punya kan L sama ya. hmm. Setengah lambda satu sama dengan lambda dua. Boleh, boleh. Oke, lanjutin. Kan karena dari gitu kan V itu sebanding kan, Apa? V V sebanding sama? lambda. Oke, karena V itu adalah lambda kali frekuensi, berarti lambda itu adalah V per frekuensi. Ya, betul. Sebanding ya. Hmm, Karena sebanding. frekuensinya sama. Ya nggak sih? Iya. Dengan kata Artinya lain, pakai rumus yang setengah, tadi kan yang akar F ya, setengah L V per satu M sama satu. dengan V dua. Betul. Lanjut. Tinggal diganti V-nya pakai akar kan ya? Betul? Hmm, Coba iya. lanjutin. Dapatnya berapa? Terus saya kan coret-coret ini jadinya seperempat. 4. Oke, itu coba ya. Berarti ini kan sama aja gini ya. Setengah akar tension satu dibagi massa satu dikali L1 sama dengan akar tension 2 dibagi massa 2 dikali L2. Karena tension sama L-nya sama, kita coret ya. Ya, Nah, kita coret kita kuadratnya jadi kita punya seperempat dikali satu per M1 sama dengan satu satu per per M dua. M2. Yang diminta adalah M1 banding M2 ya. Maka jawabannya adalah seperempat. Ya, betul. Maka jawabannya perbandingan adalah seperempat. Perbandingan masanya. Coba lihat lagi ya. Yang mirip-mirip kayak gitu. Bentar, gimana nih? Nah, ini juga banyak nih kayak gitu. Oke. Oh, yang ini nih. Kadang bisa juga digabungkan sama ini. Bentar, sama dinamika. Bentar, kita coba kita lihat soalnya. Jadi soal dinamika digabungkan sama soal mekanika digabungkan sama gelombang. Bentar.
Nah ini dia. Ini soal mekanika yang digabung dengan soal gelombang. Nah, kan kita mekanika udah kemarin kan ya. Nah, gimana Udah kalau lah, soal udah. mekanikanya digabung dengan soal gelombang? Ke soal ini. Oke, coba kerjain. Aduh, Kak, saya agak bingung deh. Ini gimana cara ngerjainnya? Oke, Yang kan saya cuma sampai dapat 15 Newton untuk apanya itu, talinya. Mas Newton? Tet- Tegangan tali. Nah, oke. Dapat dari mana? Coba kita coba cek bareng-bareng ya. Maka Ya. kita harus tahu, betul, kita harus tahu tegangan tadi dulu kan. Ada Hmm, apa aja di sini? Ada massa mg, betul? Sama ada tegangan tali tension, betul ya? Oke. Berarti kita kita ini nggak ada gesekan kan ya? Berarti kan si nggak ada, Kak. kalau kita anggap ini sumbu x ya, ini sumbu y-nya, oke? Maka si tali kita urai. Ada yang ke sini sama ada yang ke sini, betul? Berarti kalau ini 30 juga 30 ya. Berarti yang ini T sin. T sin MG sin. MG sin 30. Yang ini MG cos 30. Berarti kan sigma fx-nya sama dengan 0. Berarti MG, ada satu lagi normal ya. MG sin 30 dikurangin T sama dengan 0. Berarti tensionnya adalah MG sin 30. M-nya masa masa balok ya. 30 sin 30 setengah. Maka kita dapat 15 Newton. Nah, dari tension ini kita bisa pakai buat mencari kecepatan rambat gelombang pada tali kan. Akar dari Ah, tension dibagi mu, betul nggak? betul. Nah, maka V-nya itu adalah akar tensionnya 15. Mu itu adalah massa tali per panjang tali. Massa talinya 1 gram. Berarti berapa? 10 pangkat min 3. Panjang talinya 1,5 dikali 1,5. Maka sama aja akar dari 15 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 3. Betul ya? Ini kan? Atau sama aja akar dari lim- 15 kali 15 kali 10 pangkat 2. Betul? Bersama dengan Iya, 150 meter per second. Betul? betul. Nah, kita tahu kecepatannya. Kita kan cuma mau tahu berapa waktu yang diperlukan si gelombang untuk bergerak dari ujung tali ini sampai ke sini kan? Betul? Ah, Waktu kan? betul, betul. Nah, Ah, kecepatan tuh apa sih? Jarak dibagi waktu kan? iya.
Kalau kita udah tahu kecepatan gelombang 150 meter per second, berarti waktunya adalah S dibagi dengan V. S-nya 1,5, waktunya kecepatannya 150. Maka dapatlah 0,0 berapa sih? 0,01 ya. 0,01 sekon. Betul ya? 0,01 berarti ya, benar kan? Maka waktu yang diperlukan untuk gelombang itu bergerak dari ujung satu ke ujung lain adalah 0,01 sekon. Kebayang nggak? Dan Indra? Ya. Em, iya iya, ngerti ngerti. Kemudian ada ngerti. Jadi ini menggabung antara soal dinamika, yaitu yang kemarin mekanika ya, dengan soal energi. Gelombang. Oke, bentar. Kita coba lihat lagi soal tentang gelombang. Oke, ini udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Oke, ini udah. Oke, juga udah. Oh, ini Melde. Coba kita coba Melde ya. Melde itu kan tali ya, sama aja kan? Kan dia Ya. pakai percobaan Melde. Jadi ini belum ya kalau nggak salah. Oke, coba dikerjain 3 menit. Oke, jadi pada percobaan Melde, dawai tali panjangnya M kecil, masanya M kecil, panjangnya L. Tegangan tali pada dawai adalah F saat beban yang digantung adalah M besar. Pada saat ujung lain Coba kakak ditambatkan, langsung jelasin aja deh kayaknya. bingung ya? Oke. Jadi dia gini. Jadi Mel itu sama kayak dawai. Jadi dia ada dua dua talinya. Nah, biasanya dia dia ada itunya. Ada kayak katrolnya. Katrol buat eh, ngasih beban. Nah, ini kan dikasih beban M besar, tegangan talinya F ya. Jadi massa talinya M kecil, ini adalah massa tali. Panjang talinya L besar, oke. Tegangan talinya tension F ya. Tension F itu adalah tegangan tali. Berarti tegangan tali itu kan tidak lain adalah M besar G kan, ya enggak? Karena dia diikatkan oleh beban M kan. Nah, pada saat ujung lain diberikan frekuensi, nah, Hmm. ketika ini digetarkan dengan frekuensi F, maka panjang gelombang stasionernya adalah lambda. Oke. Jika talinya diganti dengan tali yang massa jenisnya, jadi rho aksennya setengah setengah kali semula, setengah kali semula, dan luas diameternya sama, diameter aksennya sama dengan diameter, dan bebannya diganti jadi M, jadi M aksennya sama dengan 2M. Pertanyaannya adalah lambda Panjang aksennya gelombang. jadi berapa? Gitu ya. Hmm. Lambda aksennya itu berapa? Bayang? Nah, Lumayan lumayan kebayang. jadi kita coba lihat dulu.
Kita lihat dulu kondisi yang lengkap, kondisi yang awal. Kan kita tahu dikasih frekuensi segini. Kan tahu ya hubungannya apa? V sama dengan lambda dikali frekuensi, betul? Ya, Ya, ini yang kita lihat yang lengkap ya. V itu adalah akar dari tension dibagi mu, betul ya? Betul? ya Oke. betul betul. Tensionnya F. F sama aja kayak mg kan? Sama aja ya. Oke, mu-nya. Nah, masalahnya yang kondisi dua tuh yang diganti rho. Tahu nggak hubungan antara mu dengan rho apa? Jadi, Em, mu mu itu kan massa persatuan panjang. ya, Sedangkan rho itu adalah massa persatuan volume. Nah, volume tali kan pada umumnya bentuknya adalah silinder kan? ya, Luas dikali panjang. Dengan kata lain, rho itu adalah mu dibagi A. Betul, ngerti? ngerti ngerti. Dengan kata lain, mu itu tidak lain adalah rho dikali A. Betul? Ya, Berarti ini sama aja gini boleh nggak? Rho dikali A sama dengan kayak gini. Boleh? Boleh. boleh boleh. Ya kayak ya Berarti ya dengan boleh. kata lain, boleh nggak saya bilang kalau lambda itu adalah satu per frekuensi akar dari mg dibagi rho A. Betul ya? Ya, Jadi ini adalah si lambdanya. Nah, sekarang kita mau bikin kondisi keduanya. Kondisi setelah diganti. Gitu kan? Bentar. Kita bikin dulu filenya. Nah, setelah diganti, maka jadinya lambda aksen dong. Berarti kita punya lambda aksen satu per F aksen akar dari M aksen G rho aksen A aksen. Betul? Oke. Tadi frekuensinya nggak diubah kan? Dia cuma ngubah tiga ini ya. doang kan ya? Mm-mm. Berarti frekuensinya tetap frekuensi. Oke. Masanya jadi dua kali ya. Dua kali mg. Rho-nya jadi berapa? Setengah kali rho. Setengah kali rho. A-nya diganti nggak? Nah, karena diameternya nggak berubah, maka ini mengindikasikan kalau luas area nampangnya nggak berubah kan? Berarti dikali Ya. A. Maka kita akan punya lambda sama dengan lambda aksen satu per frekuensi akar dari 4 mg dibagi rho A. Akar 4 kan 2 ya. 2 dikali satu per frekuensi akar dari mg per rho A. Tadi mg per rho A itu apa? Satu per F mg per rho A adalah lambda. Maka dengan kata lain, lambda aksen adalah dua kali lambda. Oke, paham? Dan lah, ngerti? Paham 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 paham. Oke, jadi kayak gitu kalau kita mau cari perbandingan, maka usahakan kita tahu dulu informasi awalnya. Dan kita lihat yang berubahnya apa aja. Jadi pada umumnya seperti itu. Untuk kasus gelombang tuh secara rumus nggak terlalu susah, tapi variasinya lumayan. Oke, Oke oke. sampai sini ada pertanyaan, Dendra? Nggak kak ngerti kak. Ngerti ya? Oke, kalau tidak ada, ntar nextnya kita akan coba latihan lagi. Kayaknya Oke. kalau saya lihat dari catatan tahun lalu ya, apa? Retest tahun lalu, ternyata ada materi fluida juga, Dendra. Ntar kita Oh, coba video kita coba pelajarin ya. Oke, oke catatannya saya akan kirim lewat WA ya. Untuk oke kak. rekamannya nanti saya akan upload dulu, baru saya kirim linknya. Oke, mari Oke, Dendra. oke terima kasih kak.